Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil dari analisis kami yang berjudul Analisis Sistem Penilaian Kinerja di Alfamidi Super Celilitan Besar. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu kami, Ibu Susan Febriantina, SPD MBA, dan Bapak Ferry Setiadi, Atmaja SSO, MPA. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Pertama-tama di sini ada Devi Amelia Tambunan, kemudian ada saya sendiri, Kartika Indah Lestari, dan rekan saya lainnya, Ria Revalina Ridayanti. Untuk pembahasan pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di slide ini kita akan membahas latar belakang penelitian. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa sih penilaian kinerja itu mengukur pencapaian karyawan dengan maksud untuk mendorong peningkatan hasil kerja. Jadi dalam penelitian ini kami mengambil objek penelitian itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis. Jadi oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk PAMIDI, khususnya pada karyawan toko seperti kasir dan pramniaga. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Jadi sini saya izin untuk melanjutkan. Kita akan membahas dulu nih terkait kinerja. Nah, di sini kinerja ini adalah kemauan dari individu atau tim untuk menjalankan suatu aktivitas dan mengoptimalkannya selaras dengan kewajibannya, sehingga nantinya ini akan membuahkan capaian sesuai arahan. Jadi ketika kita menjalankan suatu tugas atau tanggung jawab, ini nantinya itu akan menghasilkan yang namanya kinerja. Gitu. Nah, kemudian ada yang kedua ini ada penilaian kinerja, yang dimana penilaian kinerja ini merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk mengukur pencapaian si karyawan. Tujuannya ini untuk mengetahui sejauh mana si karyawan ini sudah bekerja sesuai dengan target sekaligus untuk mendorong hasil kerja di masa mendatang gitu. Nah, yang terakhir di sini ada Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS, yang dimana metode ini sesuai yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, ini adalah metode yang digunakan di Alfamidi gitu. Nah, metode ini itu eh, penilaiannya ini dilakukan dengan menghubungkan perilaku gitu, menghubungkan tindakan nyata yang mereka lakukan. Nah, kinerjanya dinilai berdasarkan skala perilaku yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan seperti itu. Oke, dilanjut rekan saya. Oke, selanjutnya itu bagaimana dengan pendekatan dan jenis data. Penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam sistem penilaian kinerja karyawan di Alfamidi ini. Data yang digunakan itu adalah data primer atau wawancara dan observasi singkat. Pendekatan ini tuh dipilih karena sistem penilaian kinerja di Alfamidi itu melibatkan berbagai proses, perilaku, interaksi antar pegawai, dan juga interpretasi dan supervisor atau ACOS dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, kami sebagai peneliti bisa memahami lebih dalam bagaimana kebijakan yang diterapkan di lapangan, tantangan yang muncul, serta bagaimana indikator penilaian diterima oleh para pihak yang terlibat. Nah, jenis data yang digunakan adalah data primer, diperoleh melalui wawancara online melalui Zoom meeting. Nah,
teknik pengumpulan data itu kan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam atau in-depth interview semi terstruktur secara daring menggunakan Zoom meeting dengan Atos Alfamidi. Teknik itu memungkinkan penggalian informasi secara fleksibel, mendalam, dan kontekstual terkait penerapan sistem penilaian kinerja berbasis BARS, Behaviorally Uncoded Rating Scale. Nah, metode utama pengumpulan data itu kan wawancara mendalam. Teknik ini dipilih karena lebih fleksibel dan memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan narasumber meskipun berada di tempat yang berbeda. Wawancara ini bersifat semi terstruktur di mana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan utama, tetapi tetap memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan secara bebas dan mendalam berdasarkan pengalaman mereka. Nah, selama wawancara melalui Zoom, peneliti mencatat, merekam dengan persetujuan narasumber, dan memastikan jawaban-jawaban penting agar tercapai pemahaman yang benar. Teknik wawancara daring ini tuh tetap menghadirkan nuansa komunikasi yang antar manusia karena bisa mengamati ekspresi wajah, nada, suara, serta cara narasumber menjawab pertanyaan secara langsung. Nah, dengan wawancara ini, data terkait proses penilaian kinerja, aspek perilaku yang dinilai, serta sistem pengawasan ACOS bisa dikumpulkan dengan lengkap dan detail. Oke, boleh di next. Nah, berikutnya ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Ibu Kasimah yang saat ini bekerja sebagai ACOS, Area Coordinator Operational Support. Beliau itu merupakan salah satu karyawan dengan rekam jejak kinerja yang baik dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan operasional toko, evaluasi kinerja karyawan, serta penerapan budaya kerja Alfamidi. Berikut ada riwayat karir dari Ibu Kasimah yang berawal dari karir Maret 2003 yang berawal dari kasir. Setelah 1 tahun promosi menjadi merchandise supervisor atau fresh food, lalu dalam tahun 2025 dipromosi menjadi ACOS atau Assistant Chief of Store. Nah, instrumen penelitian ini adalah berupa pedoman wawancara semi terstruktur yang mencakup profil narasumber, sistem penilaian kinerja, penerapan metode BARS, prosedur dan aspek teknis penilaian, dan efektivitas serta tantangan implementasi BARS. Jadi next. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan inti dari analisis kami. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Ahmad. Oke, berikut ada gambaran umum dari Alfamidi ini. Alfamidi itu merupakan jaringan retail modern di Indonesia yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, hingga fresh food. Gerainya itu tersebar luas di berbagai wilayah termasuk area Bekasi yang memiliki kinerja penjualan tinggi. Nah, sebagai perusahaan retail yang menghadapi persaingan ketat, Alfamidi itu menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia melalui sistem penilaian kinerja rutin guna meningkatkan disiplin, kualitas layanan, serta kepatuhan terhadap SOP dan menilai perusahaan. Jadi next. Nah, selanjutnya ada sistem penilaian kinerja di Alfamidi ini dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memastikan nih karyawan bekerja sesuai SOP atau tidak, disiplin, akurasi, dan kualitas pelayanan. Nah, penilaian dilakukan itu secara berlapis dan objektif melalui kerjasama kepala toko dan ACOS atau Area Coordinator Operation Support. Nah, berikut ada pihak penilai siapa aja yang terlibat. Yang pertama itu pastinya kepala toko. Karena kepala toko itu menjadi penilai pertama karena mereka berinteraksi langsung dengan karyawan setiap hari. Kepala toko itu menilai aspek-aspek seperti ketepatan waktu hadir, pelayanan terhadap pelanggan, ketaatan terhadap SOP, display barang, dan sikap kerja sehari-hari. Selanjutnya ada area koordinator atau ACOS. ACOS ini seperti narasumber wawancara kami ini kan ACOS. ACOS itu berperan sebagai kedua yang mengkonfirmasi dan memvalidasi penilaian kepala toko. ACOS melakukan monitoring melalui kunjungan area, pengecekan laporan toko, evaluasi, absensi digital, dan konfirmasi ulang apabila terdapat kejanggalan
atau penilaian diragukan dari wawancara disebutkan bahwa Acus juga itu memastikan tidak bias dengan cara cross-check antar tokoh. Selanjutnya ada area, lanjut di follow up ke area manager, lalu ke Human Resource Department atau HRD. Nah, dengan demikian, dasar penilaian itu nantinya merupakan penilaian berlapis yang bertujuan menjaga objektivitas dan mencegah subjektivitas individu. Sesuai penjelasan narasumber, Alfamidi itu menerapkan penilaian kinerja secara rutin setiap bulan. Penelitian itu disusun berdasarkan laporan evaluasi toko bulanan, absensi, digital, observasi acos, dan temuan kepala toko. Evaluasi tahunan digunakan untuk promosi dan pelatihan reward dan status kepegawaian. Nah, dalam wawancara narasumber juga menjelaskan bahwa seluruh karyawan toko itu memiliki indikator kinerja utama atau KPI yang menjadi dasar proses penilaian. KPI tersebut mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu kehadiran dan kedisiplinan. Alfamidi itu menggunakan sistem absensi digital. Karyawan yang terlambat, sering izin, atau tidak hadir tanpa penjelasan akan mendapatkan nilai rendah. Yang kedua, pelayanan terhadap pelanggan atau konsumen, termasuk kemampuan karyawan menyapa pelanggan, menangani komplain, kecepatan melayani, dan sopan santun. Yang ketiga, ada kepatuhan terhadap SOP, karena setiap karyawan itu akan dinilai dari kepatuhan terhadap SOP display, SOP kasir, SOP antrian, hingga SOP kebersihan area toko. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kerjasama tim, karena kepala toko dan Acus menilai kemampuan karyawan bekerja tim, membantu rekan, dan berkomunikasi secara profesional. Yang terakhir ada ketelitian kerja. Nah, ketelitian kerja itu termasuk ketepatan penginputan barang, pengelolaan uang, pengadaan barang, display, dan kerapihan administrasi transaksi. Nah, dengan keterangan narasumber kami, KPI ini bersifat wajib bagi seluruh karyawan dan menjadi acuan dasar dalam memberikan nilai kinerja setiap bulan berdasarkan wawancara. Tujuan penilaian kinerja di Alfamidi itu untuk menjaga kualitas layanan, mengontrol disiplin dan SOP, menentukan reward atau konsekuensi, serta menjadi dasar promosi dan pelatihan. Oke, boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan metode BARS di Alfamidi. Jadi, berdasarkan hasil wawancara kami, Alfamidi menggunakan sistem penilaian kinerja berbasis perilaku atau yang dikenal dengan BARS. Artinya, penilaian kinerja karyawan tidak hanya dilihat dari kemampuan teknis atau hasil kerja saja, tapi lebih menekankan pada sikap, adab, dan kualitas pelayanan karyawan sehari-hari. Nah, di sini alasan Alfamidi menggunakan metode BARS karena Alfamidi ini merupakan perusahaan retail yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Perilaku karyawan itu seperti kemarahan terhadap citra toko dan kepercayaan konsumen. Jadi pelayan yang baik lebih menentukan pelanggan untuk kembali berbelanja dibandingkan hanya faktor harga. Oleh karena itu, metode BARS ini dinilai paling sesuai untuk menilai kinerja karyawan di lingkungan retail seperti Alfamidi. Oke, boleh di next. Kerja. Eh, Berdasarkan hasil wawancara, penilaian perilaku karyawan menggunakan skala 1 sampai 4. Nilai ini diperoleh dari gabungan beberapa aspek perilaku yang dinilai selama karyawan bekerja. Jadi, semakin tinggi nilainya yang diperoleh, berarti perilaku dan kinerja karyawan dinilai semakin baik. Hasil penilaian tersebut kemudian diolah menjadi nilai akhir dan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh manajemen. Nah, setelah itu aspek yang dinilai itu seperti sikap dan perilaku kerja, terus pelayanan pelanggan, kepatuhan terhadap SOP, ketelitian, khususnya itu pada kasir ya, terus terapian dan penataan area kerja. Oke, selanjutnya di sini ada
Pelaksanaan dan juga dampak dari penilaian kinerja di Alfamidi. Yang pertama terdapat mekanisme pengendalian yang dimana di sini akan terdapat pengajuan dan juga pertimbangan ulang jika ada perbedaan aspek. Contohnya, jika presensi kurang baik tapi penjualan tinggi, ini nanti akan dipertimbangkan kembali gitu. Jadi nggak langsung yang dikenakan sanksi atau dikeluarkan. Nah, ini tuh berfungsi sebagai cross-check untuk mengurangi adanya bias gitu. Yang kedua, sistem pelaporan yang dimana sistemnya ini udah menggunakan sistem digital. Nah, nanti datanya itu dilaporkan berjenjang dari toko, kemudian ke area, dan kemudian ke HRD. Hal ini tuh untuk mempermudah dokumentasi dan juga dalam pengambilan keputusan seperti itu. Nah, untuk dampak penilaian kinerja, yaitu kinerja BARS yang digunakan sendiri, untuk dampak positifnya itu, jadi mengetahui potensi, kualitas, dan juga perilaku dari karyawan. Kemudian selanjutnya dapat membantu identifikasi karyawan berprestasi dan juga bisa menjadi dasar perpanjangan kontrak dan pengembangan karir karyawan. Untuk efektivitas metode BAR sendiri, utamanya itu metode BARS ini dinilai efektif untuk meningkatkan kinerja gitu dan juga berfokus pada perilaku kerja dan hasil. Nah, ini juga relevan untuk industri retail seperti Alfamidi. Untuk kendala utama pada metode BARS di Alfamidi ini sendiri, yang pertama itu ada dilema penilaian antara perilaku dengan hasil kerja seperti yang sebelumnya. Misalnya perilaku itu misalnya absennya kurang dari minimal misalnya, tapi hasil kerjanya ini bagus gitu. Nah, ini jadi dilema gitu, harus diseperti apakan. Kemudian yang kedua, perilaku kurang baik tetapi performa penjualan tinggi. Nah, ini seperti yang tadi juga. Jadi, mungkin terdapat perilaku yang kurang mengenakan, tapi orang ini penjualannya itu selalu tinggi seperti itu. Nah, ini membuat kebingungan pada si penilai untuk memutuskan gitu. Selanjutnya penggunaan BARS. Nah, menurut menurut wawancara menurut eh, si wawancara kami, penggunaan BARS di Alfamidi ini, sistem penilaian ini saat ini sudah cukup baik gitu. Dan juga beliau berpendapat sepertinya untuk saat ini belum ada perbaikan mendesak yang diperlukan karena sudah baik gitu. Dan juga metode BARS ini dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada efektivitas utama dari penerapan metode BARS dan tantangan penerapannya. Nah, efektivitas utama BARS itu yaitu penilaian berbasis perilaku spesifik atau pelayanan, sikap kerja, kepatuhan, SOP, ketelitian, kerjasama tim. Nah, yang lalu ada penilaian lebih objektif dan kontekstual, tidak hanya berorientasi pada hasil kerja. Karena ini juga seperti menjadi dasar keputusan SDM seperti promosi, pengembangan karir, perpanjangan kontrak. Seperti tadi jika perilakunya baik, dia akan dipromosikan dan akan ada pengembangan karir. Terus ada berkontribusi pada kepuasan pelanggan, citra perusahaan, dan pencapaian target penjualan. Nah, terus selanjutnya ada tantangan penerapannya. Nah, dalam beberapa kasus, menurut dari narasumber Bu Kasima selaku ACOS itu, penerapan BARS itu terletak pada kondisi ketika kinerja penjualan tidak selalu sejalan dengan perilaku kerja, sehingga diperlukan kebijakan untuk penilaian untuk menyeimbangkan aspek perilaku dan hasil kerja yang kurang sesuai. Situasi ini tuh menuntut kebijakan penilai kepala toko dan atasan dalam menyeimbangkan aspek perilaku dan hasil kerja, meskipun secara keseluruhan metode BARS tetap dianggap relevan dan sesuai dengan kebutuhan Alfamidi. Oke, boleh di next.
Selanjutnya, yang terakhir yaitu Oke, kesimpulan. jadi dapat disimpulkan. Sistem penilaian kinerja di Alfamidi telah diterapkan. Oke, jadi dapat disimpulkan, sistem penilaian kinerja di Alfamidi telah diterapkan secara terstruktur dan berjenjang dengan melibatkan kepala toko, SCOS, area manager, dan HRD. Penilaian kinerja menggunakan pendekatan berbaris perilaku yang sejalan dengan metode BARS, di mana penilaian tidak hanya melihat hasil kerja, tetapi juga perilaku karyawan seperti pelayanan, kepatuhan SOP, kedisiplinan, dan kerja sama tim. Secara keseluruhan, metode ini dinilai relevan dan efektif dalam mendukung peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan di lingkungan retail. Nah, untuk sarannya, bagi pihak Alfamidi disarankan untuk mempertahankan penilaian kinerja dan meningkatkan pelatihan penilaian agar penilaian lebih konsisten. Terus untuk HRD disarankan melakukan evaluasi indikator perilaku secara berkala serta menyeimbangkan penilaian antara perilaku dan hasil kerja agar penilaian kinerja lebih menyeluruh. Dan yang terakhir bagi mahasiswa dan penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pengembangan penelitian yang lebih luas. Oke, boleh di next. Oke, di sini terdapat dokumentasi dari Alfamidi Super di Cililitan Besar. Dan juga terdapat dokumentasi ketika kami melakukan sesi wawancara melalui Zoom Meeting. Baik, cukup sekian pemaparan hasil analisis dari kelompok kami tentang Alfamidi Super di Cililitan Besar. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.